Selamat pagi teman-teman. Jadi saat ini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Perkenalkan, nama saya Eka Niko Wisara Sudanta dengan NIM 190030239 kelas Bahasa Indonesia DI 193. Jadi di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini sebenarnya sudah dirilis di Amerika dengan judul The Subtle Art of Not Giving a F***. Jadi, buku ini merupakan karya Mark Manson, namun sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi, buku ini memiliki kategori yaitu self-improvement, di mana buku ini banyak sekali mengajarkan terkait dengan pengembangan diri yang berguna untuk generasi muda saat ini. Selain itu, buku ini diterbitkan oleh Gramedia Widyarsana Indonesia. Namun di luar negeri, di Amerika khususnya, diterbitkan oleh Harper One New York. Jadi untuk jumlah halaman pada buku ini yaitu sebanyak 246 halaman. Jadi, buku ini sangat-sangatlah menginspirasi bagi seseorang yang mungkin belum menemukan tujuan hidupnya. Nah, jadi di sini sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini tidak bermakna negatif ya, khususnya di bagian bodo amat. Bodo amat di sini bisa saya katakan berkonotasi positif karena bodo amat yang dimaksud ini merupakan salah satu cara kita untuk menanggapi suatu hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Begitulah yang tertulis di buku ini. Jadi pandangan penulis terhadap buku ini adalah penulis melihat bahwa generasi muda saat ini terkadang cenderung tidak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, namun malah menghindari dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu merupakan salah satu kesalahan terbesar yang dibuat oleh para generasi muda saat ini, di mana pada dasarnya untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, kita tidak boleh yang namanya menghindar dari suatu kegagalan tersebut, namun kita harus menghadapi kegagalan tersebut. Inilah yang kadang tidak dimiliki oleh generasi muda saat ini. Mental-mental seperti inilah yang tidak dimiliki oleh generasi muda saat ini untuk mencapai suatu keberhasilan. Begitulah sekiranya sedikit pandangan Mark Manson untuk pada saat membuat buku ini. Jadi, buku ini berisi mengenai cerita-cerita orang lain atau pihak ketiga, di mana Mark Manson sendiri mengelompokkannya dalam sebuah buku. Jadi buku ini sebenarnya memberikan suatu pelajaran dalam bentuk cerita-cerita orang pihak ketiga. Nah, jadi contohnya seperti di sini pada saat buku ini mungkin teman-teman yang ingin membeli buku, yang ingin membaca bukunya bisa dibeli di toko Gramedia. Jadi buku-buku ini memuat beberapa tokoh-tokoh penting, diantaranya seperti Letnahiro Ohoda, Dave Mustaine, Peter Best, William James, Picasso, Malala, dan juga Mark Manson itu sendiri. Nah, jadi dalam buku ini terdapat kisah-kisah dari tokoh-tokoh tersebut, baik pada saat perjalanannya untuk mencapai sebuah kesuksesan, bahkan cerita di mana Mark Manson sendiri masih dalam keterpurukan. Jadi, hal-hal tersebut memberikan suatu pembelajaran bagi kita, namun dalam bentuk cerita yang tentunya sangat-sangat mudah kita pahami. Jadi kelebihan dari buku ini adalah buku ini dikemas sangat-sangat menarik, baik dari segi cerita. Contohnya, buku ini seperti yang tadi saya katakan, buku ini memuat perjalanan seseorang, di mana perjalanan seseorang itu memberikan suatu pembelajaran. Pembelajaran ini tentunya menurut saya itu sangat-sangat related sekali atau berhubungan sekali dengan kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Khususnya seperti salah satu contohnya yaitu kebimbangan dari generasi muda dalam menghadapi suatu halangan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, siapapun yang memiliki kelebihan tentu pasti memiliki sebuah kekurangan. Sama halnya dengan buku ini. Buku ini tentunya memiliki kekurangan di mana ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin memerlukan waktu lama untuk dicerna oleh otak. Itu menurut saya. Dan juga buku ini terdapat subbab-subbab yang menceritakan tokoh-tokoh, namun tidak mencapai klimaksnya. Terkadang cerita-cerita dalam buku ini seperti menggantung.
Di beberapa subbab ya, tidak semua, namun di beberapa subbab seperti itu. Jadi itulah kekurangan dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, atau di dalam bahasa Inggris yaitu The Subtle Art of Not Giving a F. Pandangan saya terhadap buku ini, di mana buku ini sangat-sangatlah merepresentasikan apapun saat ini yang dialami oleh para generasi muda, di mana buku-buku ini sangat-sangatlah memberikan pelajaran dalam bentuk cerita-cerita yang tentunya mungkin bisa kita jadikan pertimbangan, acuan untuk menjalani hidup kita. Namun buku ini bukanlah semata-mata kita harus menuruti buku ini, tidak. Pada dasarnya di sini menceritakan perjalanan seseorang. Kita ketahui bersama bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, seperti halnya di buku ini, perjalanan tokoh si A dan tokoh si B pun juga berbeda, tidak sama. Sama halnya seperti kita. Perjalanan hidup yang kita punya merupakan jalan kita sendiri. Namun, dari buku ini, teman-teman bisa menjadikan buku ini sedikit referensi untuk menemukan tujuan dan juga bagaimana teman-teman bersikap untuk menghadapi hal-hal yang sedikit tidaknya menghalangi teman-teman untuk mencapai tujuan dengan cara bodo amat dalam hal positif. Baik, sekian sedikit terkait review mengenai buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini, atau di dalam bahasa Inggris yaitu The Subtle Art of Not Giving a F. Jadi buku ini teman-teman bisa dapat di toko-toko buku terdekat seperti Gramedia dan lain-lain. Dan juga kalau bisa di rating, menurut saya buku ini memiliki rating 4,8 dari 5. Sekian dari saya Kadek Niko Satasnanda mohon pamit. Selamat pagi.